Prapanca itu siapa, Pak? Prapanca. Saya nggak ada referensi lah mas. Prapanca itu salah satu sastrawan pada masa Majapahit. Empu Prapanca itu? Iya. Hah? Prapanca, pengarang Desa Warnana atau disebut Kitab Negara Kertagama? Prapanca adalah seorang penulis dari buku Nagara Kertagama. Oke. Prapanca empu. Oke, kalau Mahuan? Nggak tahu. Mahuan adalah penulis dari Cina yang dulu mengikuti Cheng Hu ke Majapahit. Pengelana ya, atau istilahnya yang datang dari Cina ke Indonesia. Nggak tahu mas. Perkiraan letak keraton Majapahit di mana, Pak? Saya nggak mau jawab, saya nggak mau jawab. Di Trawulan. Di tanah miliknya orang Trik. Itu ada di Trawulan, tepatnya berada pada area Desa Sentonorejo, Desa Temon, hingga wilayah Desa Kumitir. Sekitar Trawulan. Ya di sekitar wilayah Trawulan. Lamun Hus kalah Nusantara, isun Amukti Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun Amukti Palapa. Majapahit, sebuah kerajaan yang dalam sejarah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Berbagai bukti sejarah yang terus ditemukan hingga kini menjadi bukti jelas bahwa Majapahit memang benar ada. Namun upaya untuk mengungkap keberadaan dan kebesaran Majapahit ternyata tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Baru sedikit peninggalan Majapahit yang telah berhasil kita selamatkan dan kita lestarikan. Masih banyak bukti-bukti kebesaran peradaban Majapahit yang terpendam oleh bencana alam. Banyak juga bukti peninggalannya yang rusak, dijarah, dan disimpan sebagai koleksi, bahkan diperdagangkan ke luar negeri. Banyak pula cerita-cerita tentangnya yang disusun berdasarkan penafsiran bebas. Terlebih, banyak juga cerita disusun dengan bumbu-bumbu mistis yang goib. Tanpa sadar, semuanya seakan menjadikan Majapahit yang kita semua banggakan ini bagaikan negeri dalam dongeng. Candi, ketirtaan, prasasti, arca, relief, struktur, artefak, hingga naskah lontar, semuanya merupakan bukti yang menguatkan bahwa Majapahit itu pernah ada. Berbagai aspek dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu telah disusun oleh berbagai ahli sejarah dan arkeologi dalam berbagai artikel, jurnal, dan buku. Namun pertanyaan besar dari keberadaan Majapahit hingga kini masih belum terjawab. Di manakah keraton Majapahit? Ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk menelusuri tinggalan fisik dari keberadaan keraton Majapahit.
Yang pertama adalah Kitab Negara Ketagama atau Desa Warnana yang digubah oleh Prapanca pada tahun 1365. Dalam buku 8 hingga 12, Prapanca mendeskripsikan gambaran dari Wilwatiktapura, tempat Raja Hayam Wuruk memerintah. Catatan yang kedua adalah catatan Mahuan. Mahuan adalah sastrawan yang mencatat perjalanan Laksamana Cheng Ho saat melakukan ekspedisi ke berbagai bandar-bandar perdagangan dunia antara tahun 1405 hingga 1433. Dalam catatan yang diterbitkan pada tahun 1451, Mahuan menuliskan bahwa istana kerajaan Majapahit memiliki tembok setinggi 3 cang atau 3 tombak, kurang lebih 9,4 meter. Sedangkan keliling tembok berukuran kurang lebih 300 meter. Namun pertanyaannya, apakah yang diceritakan oleh Prapanca dalam Negara Ketagama dan yang diceritakan oleh Mahuan adalah benar adanya? Ataukah yang ditulis itu hanyalah cerita dongeng belaka? Banyak ahli berpendapat bahwa jawaban dari pertanyaan itu ada di Trowulan. Di Trowulan ditemukan banyak sekali jejak-jejak peradaban masa lalu yang sebagian besar disusun dari bahan batu bata. Pintu gerbang, candi, sumur, umpak, lantai, berbagai struktur sisa pondasi, kolam besar, petirtaan, arca, serta jutaan pecahan keramik dan gerabah ditemukan di area seluas lebih dari 10 km persegi ini. Namun apakah benar Trowulan adalah bekas dari kota Raja Majapahit? Apakah berbagai peninggalan purbakala yang ada di Trowulan memang benar sesuai dengan apa yang digambarkan dalam naskah Negara Ketagama dan catatan Mahuan? Sayangnya, hingga kini masih belum bisa benar-benar pasti menemukan kecocokan antara apa yang ditulis dalam catatan kuno dengan bukti arkeologis yang ada di Trowulan. Tidak satupun hal yang disebutkan Prapanca dan Mahuan yang dapat secara pasti diidentifikasi dengan salah satu peninggalan arkeologi yang ada di Trowulan. Dari artefak yang berangkat tahun yang pernah ditemukan di Trowulan, beberapa di antaranya bahkan menunjukkan angka tahun yang lebih tua dari masa Majapahit, seperti angka tahun yang dipahatkan pada sebuah batu persegi dan kini dipakai sebagai nisan pada makam yang dikenal dengan nama Kubur Panjang. Pada batu tersebut dipahatkan angka tahun 1203 Saka atau 1281 Masehi. McLean bahkan pernah menemukan sisa-sisa gapura dengan pahatan angka tahun 1200 Saka atau 1278 Masehi. Tahun 1278 dan 1281 Masehi merupakan bukti bahwa daerah Trowulan telah menjadi pemukiman sejak masa pemerintahan Raja Kertanegara dari Tumapel atau yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Prasasti Alasantan yang ditemukan di Trowulan yang dihubungkan dengan keberadaan Candi Brahu juga memiliki angka tahun 861 Saka atau 939 Masehi. Dengan demikian, Candi Brahu telah ada sejak masa pemerintahan Raja Empu Sindok. Adapun angka tahun pada batu nisan di komplek makam Troloyo di Trowulan memiliki angka tahun 1387 Saka atau 1465 Masehi, yaitu masa Majapahit. Sebagai temuan bekas pondasi bangunan dan tembok, bekas kolam dan sumur, saluran-saluran air, serta ribuan keramik dan gerabah yang ditemukan dari kegiatan ekskavasi dan kini menjadi koleksi berbagai museum, semuanya menjadi bukti. Namun dari temuan-temuan tersebut,
Diketahui pula bahwa Trowulan sudah menjadi pusat pemukiman jauh sebelum zaman Majapahit, yang kemudian berlangsung terus selama beberapa abad hingga berakhirnya zaman Majapahit. Salah satu hal yang sangat menonjol adalah tidak ada satupun peninggalan arkeologi di Trowulan yang secara pasti dapat sesuai dengan apa yang digambarkan dalam naskah Negara Ketagama. Lalu sejak kapan sebenarnya Trowulan diidentifikasi sebagai bekas keraton Majapahit? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merunut kembali catatan-catatan lama dari beberapa peneliti sebelumnya. Catatan keberbakalan pertama di daerah Trowulan ditulis oleh Wadenar pada tahun 1815. Ia ditugaskan oleh Raffles untuk mendata peninggalan arkeologi yang ada di daerah Mojokerto. Dalam catatannya, Wadenar telah mengidentifikasi setiap peninggalan purbakala di Trowulan sebagai peninggalan masa Majapahit. Raffles kemudian memasukkan hasil pendataan Wadenar ke dalam bukunya, yaitu History of Java, yang dibuat tahun 1817. Di sana, Raffles juga menggunakan hasil identifikasi Wadenar terhadap tinggalan purbakala di Trowulan sebagai peninggalan Majapahit. Peneliti-peneliti setelahnya ternyata juga merujuk pada catatan hasil identifikasi dari Wadenar di Trowulan, yaitu sebagai tinggalan Majapahit. Hal ini berlanjut hingga tahun 1916 saat Bupati Mojokerto saat itu, yaitu Kromojoyo Adinegoro, menuliskan laporan kepada asisten residen mengenai daerah Trowulan. Ia selalu menyebut tentang Kedaton Majapahit. Dan semenjak saat itulah seakan menjadi kesepakatan umum dalam artikel dan buku-buku yang semuanya menyatakan bahwa lokasi kota Raja Majapahit ada di Trowulan. Bila demikian, maka pertanyaannya kemudian adalah, benarkah Trowulan adalah bekas kota Raja Majapahit yang dibangun oleh Raden Wijaya dari tahun 1293 Masehi? Atau benarkah Trowulan adalah lokasi bekas kota Raja Majapahit masa Hayam Wuruk seperti yang diceritakan oleh Prapanca dan Mahuan? Atau jangan-jangan Trowulan sebenarnya merupakan bekas keraton dari masa sebelum Majapahit, yaitu Keraton Kahuripan masa Airlangga, yang kemudian digunakan terus hingga masa Majapahit. Secercah harapan tentang keberadaan Trowulan sebagai perkiraan letak bekas keraton Majapahit ditunjukkan dari naskah Negara Ketagama dan Para Raton. Dalam naskah Negara Ketagama diceritakan bahwa dalam perjalanan Hayam Wuruk tahun 1281 Saka, saat mau menuju Lumajang, tempat pertama yang disinggahi Hayam Wuruk setelah keluar dari keraton adalah Japan. Nama Japan dalam catatan Mataram Islam awal merupakan sebuah kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Mancanegara Wetan. Dalam catatan Kromojoyo Adinegoro, pada tahun 1838, Kabupaten Japan dihapus dan kemudian berganti nama menjadi Mojokerto. Semenjak saat itulah nama-nama distrik, kecamatan, dan desa yang masuk di wilayah Mojokerto memakai unsur kata Mojo. Dalam Para Raton disebutkan tentang lokasi pendarmaan dari Raja Jayanegara, yaitu Kapopongan yang terletak di dalam keraton, dengan nama pentasbihannya adalah Serenggapura yang berlokasi di Antahulan. Nama tempat yang mendekati kata Antahulan kemungkinan adalah Trowulan. Edisi kali ini tidak mempertanyakan apakah Majapahit itu ada atau tidak ada, karena banyak bukti sejarah yang kita punyai jelas menguatkan bahwa Majapahit itu memang pernah ada. Edisi kali ini hanya melakukan refleksi dan mempertanyakan kembali tentang apakah bekas kota Raja Majapahit dahulu memang benar terletak di Trowulan,
Ataukah ternyata selama ini kita sudah mengamini dugaan yang disusun di atas dugaan yang keliru? Dari sini kita belajar, merangkai sejarah masa lalu bukanlah pekerjaan yang mudah. Para ahli sejarah dan arkeolog pun harus dengan jeli dan tekun selama bertahun-tahun terus berusaha mengumpulkan kepingan-kepingan bukti sejarah dan mencoba merangkainya menjadi sebuah narasi. Menyusun hipotesis dan memunculkan berbagai pertanyaan baru untuk menguji kembali hipotesis yang telah ada, seiring dengan ditemukannya bukti baru. Dalam prosesnya, tentu saja dibutuhkan bantuan semua pihak. Menjaga agar bukti sejarah tidak ditafsirkan oleh pihak-pihak yang ingin mengaburkan sejarah bangsa kita, dan menjaga kepingan-kepingan bukti sejarah agar tidak rusak, hilang, musnah, dan bahkan kehilangan artinya. Tanpa itu semua, maka sejarah kebesaran bangsa kita di masa lalu hanya akan menjadi negeri di dalam dongeng.